Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 6. Saya sebagai moderator Silvani nomor BP 24083 beserta rekan-rekan saya Regina, Aulia, Cynthia, Diki Devandra, Adelia Putri, dan Tibiana Hadimajid. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Islam dalam konteks Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia. Pendahuluan 1. Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan dalam hukum Islam merupakan aturan-aturan yang garis besarnya ditetapkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan hubungannya dengan Allah. 2. Kepastian hukum. Hukum Islam ditetapkan di pengadilan agama untuk kasus-kasus yang melibatkan umat muslim. Namun, penerapannya bersifat terbatas dan tidak sejalan dengan hukum negara di semua aspek. Baiklah, yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Aulia. Ketiga, ada daerah khusus. Beberapa daerah seperti Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam lebih luas, termasuk hukum pidana syariah yang diatur dalam kanun. Dan yang keempat, ada hukum ganda. Di Indonesia memiliki sistem hukum ganda di mana hukum negara dan hukum Islam dapat berinteraksi, namun seringkali menciptakan tumpang tindih dan kompleksitas dalam praktik. Dan yang kelima, ada fatwa dan konsultasi. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan dapat menjadi pedoman bagi umat muslim meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oke, terima kasih Aulia. Materi selanjutnya ada posisi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Ini akan dijelaskan oleh kawan saya Regina. Bab 2 pembahasan 2.1 Posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting, yaitu 1. Sumber hukum. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum, terutama dalam urusan pribadi seperti perkawinan, warisan, dan perwalian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang kedua, kepastian hukum. Hukum Islam diterapkan di pengadilan agama untuk kasus yang melibatkan umat muslim. Namun, penerapannya bersifat terbatas dan tidak sejalan dengan hukum negara di semua aspek. Yang ketiga, daerah khusus. Beberapa daerah seperti Aceh memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam lebih luas, termasuk hukum pidana syariah yang diatur dalam kanun. Yang keempat, hukum ganda. Indonesia memiliki sistem hukum ganda, di mana hukum negara dan hukum Islam dapat berinteraksi. Namun, seringkali menciptakan tumpang tindih dan kompleksitas dalam praktik. Yang kelima, fatwa dan konsultasi. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan dapat menjadi pedoman bagi umat muslim, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mas Regina, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi hukum Islam di Indonesia. Ada beberapa aspek, yaitu pertama, hukum keluarga dan perkawinan. Ini membahas tentang peran hukum Islam dalam hukum keluarga di Indonesia, termasuk peraturan terkait perkawinan, perceraian, dan warisan. Yang kedua, ada ekonomi dan keuangan syariah. Ini menjelaskan perkembangan dan implementasi ekonomi syariah termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan sukuk. Yang ketiga ada peradilan agama. Ini membahas tentang peradilan agama dalam mengadili perkara terkait dengan hukum Islam, khususnya dalam masalah perkawinan, warisan, dan hibah. Baiklah, itu sudah saya jelaskan sendiri. Materi selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya Adelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri dengan nomor
nomor PP 2411 57510089. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, dualisme sistem hukum, yaitu membahas konflik antara hukum positif dan hukum Islam, serta dampak dari dualisme ini. Yang kedua, dualitas masyarakat Indonesia, yaitu menjelaskan tentang tantangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia yang masyarakatnya plural dan multiagama. Yang ketiga, aspek politik dan sosial, yaitu membahas dinamika politik yang mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia, termasuk pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adelia Putri. Selanjutnya ini kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Tibiana Hadi Majid. Saya Tibiana Hadi Majid dengan nomor BP 24085. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah hukum Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun negara ini bukan negara Islam, implementasinya terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Meskipun demikian, penerapan hukum Islam menghadapi sejumlah tantangan seperti dualisme sistem hukum, pluralitas masyarakat, dan dinamika politik yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Tekanan bahwa hukum Islam berperan dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum dan sosial Indonesia jika dikelola dengan bijaksana dalam kerangka pluralitas bangsa. Berakhir sudah presentasi kami hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Maaf jika banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kita dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.